perkenalkan, nama saya Rosalia Gidi dengan NPM 223184. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema komunikasi sebagai fondasi keharmonisan keluarga di tahap awal pernikahan. Di sini saya juga memiliki 3 narasumber. Narasumber yang pertama Ibu Yohana, narasumber yang kedua yaitu Bapak Mikhail, narasumber yang ketiga yaitu Ibu Agustina. Selamat menyaksikan hasil presentasi penelitian saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda dan pasangan biasanya berkomunikasi dalam menghadapi perbedaan pendapat? Jadi dari ketiga narasumber yang memberikan tanggapan dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi perbedaan pendapat atau dalam menghadapi perbedaan pendapat hubungan suami dan istri, komunikasi yang terbuka, sabar, dan penuh pengertian sangatlah penting. Jadi dari sebuah narasumber ini mengutamakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan cara mendengarkan pasangan secara aktif, lalu menjaga kesabaran dan memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Jadi dalam menghadapi perbedaan pendapat, mereka juga mengutamakan untuk berkomunikasi yang penuh. Jadi maksudnya itu adalah berkomunikasi dengan penuh penghargaan dan tidak terburu-buru dalam menghakimi atau bereaksi secara emosional. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa mereka memilih untuk berbicara dengan kepala yang dingin, sehingga mereka bisa mengungkapkan pendapat masing-masing dengan jelas dan mempererat hubungan ikatan keluarga. Nah, jadi ini memungkinkan mereka untuk menemukan solusi bersama tanpa merusak hubungan. Nah, dengan cara kepala yang dingin, berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, hal itu sangat penting agar komunikasi tetap terjaga meskipun ada perbedaan pendapat yang muncul. Salah satu pendekatan yang mereka terapkan adalah berbicara secara langsung dan terbuka tanpa menyudutkan pasangan. Nah, mereka juga berusaha untuk selalu memulai dengan mendengarkan pendapat pasangan masing-masing. Jadi mereka tidak merusak komunikasi itu dengan egois mereka. Nah, kemudian mereka juga mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang tidak menghakimi. Dalam beberapa kasus, jika terdapat perbedaan yang tidak dapat disepakati bersama, maka mereka berusaha untuk memberi ruang bagi pasangan untuk mempertahankan pandangannya. Jadi, sambil mempertahankan pandangan itu, mereka juga menerima kenyataan bahwa tidak selalu perlu ada kesepakatan dalam segala hal. Selain itu, penting untuk saling memahami dan menghargai perbedaan dalam gaya komunikasi masing-masing. Jadi, komunikasi yang terbuka, sabar, penuh empati menjadi sebuah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan kuat meskipun di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut Anda dapat memperkuat atau melemahkan komunikasi dalam hubungan Anda? Jadi dari tanggapan yang diberikan oleh ketiga narasumber ini, dapat saya simpulkan bahwa faktor-faktor yang memperkuat komunikasi dalam hubungan suami istri ini itu melibatkan kepercayaan, keterbukaan, serta rasa saling menghargai. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menjaga kedekatan emosional juga dapat memperkuat hubungan karena pasangan merasa lebih terhubung satu sama lain, dan aktivitas bersama seperti makan malam atau jalan-jalan serta berkomunikasi nonverbal itu juga termaksud dalam suatu komunikasi yang mempererat hubungan atau ikatan.
Nah, dan juga namun ada beberapa faktor yang dapat melemahkan sebuah komunikasi. Jadi seperti stres yang disebabkan oleh kesibukan atau masalah eksternal seperti pekerjaan dan finansial. Ketika pasangan merasa tertekan oleh faktor-faktor ini, maka seringkali tidak dapat memberikan perhatian. Jadi hal ini juga tidak dapat memberikan sebuah perhatian penuh kepada satu sama lain yang dapat menyebabkan ketegangan dan menghambat sebuah komunikasi yang efektif. Nah, oleh karena itu dalam menjaga keseimbangan antara mengatasi tekanan serta eksternal ini dapat memberikan waktu serta perhatian kepada sesama atau perhatian kepada pasangan. Itu juga menjadi kunci untuk menjaga komunikasi yang sehat dalam sebuah hubungan. Yang berikutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Strategi apa yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan? Jadi dari ketiga responden yang memberikan tanggapan tentang cara mereka menyelesaikan konflik dalam hubungan itu dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan memiliki pendekatan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dalam menghadapi perbedaan. Nah, jadi salah satu strategi yang umum adalah menjaga ketenangan. Nah, menjaga ketenangan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan diskusi. Nah, setiap responden ini menyadari bahwa pentingnya untuk tidak bereaksi secara emosional. Secara konflik muncul karena reaksi yang impulsif bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mereka memberi waktu untuk merenung dan menenangkan diri yang memungkinkan untuk dapat berdiskusi bersama dengan kepala yang dingin dan lebih rasional dalam mencari sebuah solusi. Nah, seperti itu. Jadi, selain fokus pada masalah, bukan pada orangnya juga. Nah, jadi prinsip ini juga utama yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik. Daripada saling menyalahkan pasangan. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa saja tantangan utama dalam menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan? Jadi dari ketiga responden yang memberikan tanggapan, saya menyimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan adalah kesibukan sehari-hari, lalu perbedaan gaya komunikasi, dan terbatasnya waktu untuk berkomunikasi secara mendalam. Jadi setiap pasangan menghadapi dilema dalam menjalani rutinitas yang padat atau rutinitas yang padat, di mana pekerjaan dan kewajiban lainnya seringkali menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk memperkuat ikatan emosional dan membangun komunikasi yang lebih berkualitas. Tantangan yang pertama yang dihadapi adalah kesibukan. Jadi kesibukan ini menyebabkan komunikasi menjadi terburu-buru dan lebih bersifat praktis. Jadi ini seringkali juga membuat percakapan terfokus pada hal-hal sehari-hari dan mengabaikan aspek emosional yang penting dalam sebuah hubungan. Lalu waktu yang terbatas. Jadi waktu yang terbatas ini juga membuat pasangan tidak selalu memiliki kesempatan untuk berdiskusi lebih dalam tentang perasaan, harapan, dan masalah yang ada pada mereka atau ada pada diri masing-masing, yang pada gilirannya dapat menghambat pemahaman dan pengertian di antara mereka. Nah, tantangan yang berikutnya adalah perbedaan gaya komunikasi antara pasangan. Jadi beberapa pasangan lebih suka berbicara langsung tentang masalah yang dihadapi, sementara ada beberapa pasangan juga yang cenderung lebih hati-hati dan membutuhkan waktu untuk merenung sebelum berbicara. Jadi perbedaan ini juga dapat memicu ketidaksabaran atau kebingungan, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau tidak dipahami dengan baik.
Nah, ketidakselarasan ini dalam cara menyampaikan perasaan dan menyelesaikan sebuah masalah seringkali menambah ketegangan dalam sebuah hubungan. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, maka penting untuk mengatasi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan tersebut. Hal ini tidak hanya membantu dalam memahami sudut pandang masing-masing, tetapi juga memberikan ruang untuk menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan kedua pihak. Nah, dalam beberapa kasus, kompromi atau kesepakatan bersama ini menjadi cara yang efektif untuk mencapai penyelesaian. Jadi para responden ini juga menekankan bahwa pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Jadi ini sebagai langkah akhir dalam proses penyelesaian konflik atau sebuah masalah yang telah dihadapi oleh pasangan, agar tidak ada dendam yang tertinggal dalam hubungan dan dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Mereka juga menjaga agar komunikasi tetap konstruktif dengan menghindari pernyataan yang dapat menyakiti perasaan. Jadi seperti mengungkit masa lalu atau menggunakan kata-kata kasar. Nah, teknik berbicara tentang perasaan pribadi tanpa menyalahkan pasangan seperti itu.